Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Aisyah Pasyahibowo dengan NIM H061221007. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu tentang metabolisme sel. Apa itu metabolisme sel? Metabolisme sel adalah sebuah proses kimia di mana terjadi pertukaran organisme atau zat dengan lingkungannya. Metabolisme sel meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Semua reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme memerlukan enzim untuk membantu mempercepat laju reaksi. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi atau akserionik. Adapun ciri-ciri katabolisme yaitu: yang pertama, substrat berupa senyawa kompleks. Yang kedua, hasilnya berupa senyawa yang lebih sederhana. Yang ketiga, merupakan reaksi pemecahan atau penguraian. Yang keempat, menghasilkan energi. Dan yang kelima, bersifat eksoterm. Proses katabolisme terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjadi akseptor elektron. Dalam proses ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, serta transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob, yaitu proses pemecahan molekul yang tidak membutuhkan bantuan oksigen. Sel tidak akan mempunyai akseptor elektron jika tidak ada oksigen. Selanjutnya adalah anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Ciri-ciri anabolisme yang pertama yaitu merupakan reaksi penyusun. Yang kedua, substrat berupa senyawa sederhana. Yang ketiga, hasil reaksi berupa senyawa kompleks. Yang keempat, memerlukan energi. Dan yang kelima, bersifat endotherm. Adapun contoh reaksi anabolisme yaitu fotosintesis dan komeosintesis. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foto. Fotosintesis meliputi reaksi terang dan reaksi gelap. Adapun komeosintesis merupakan proses sintesis zat organik yang terjadi pada bakteri kemoautotrof tanpa bantuan klorofil dan cahaya matahari. Bakteri tersebut akan mengoksidasi senyawa anorganik tertentu menjadi senyawa organik. Selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Yang kedua yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang ada di dalam usus. Yang ketiga yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Proses metabolisme dibantu oleh enzim. Adapun sifat-sifat enzim terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, enzim adalah biokatalisator. Yang ketiga, enzim mempercepat reaksi dengan menurunkan aktivasi. Yang keempat, enzim bekerja secara spesifik. Dan yang kelima, enzim bekerja secara reversible atau bolak-balik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi enzim yaitu yang pertama suhu, yang kedua pH,
Yang ketiga, aktivator dan inhibitor. Dan yang keempat, konsentrasi enzim dan substrat. Kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori kunci gembok dan teori kecocokan yang terinduksi. Yang pertama, teori kunci gembok. Enzim dimisalkan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil yang berperan sebagai sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, teori induksi pas. Ketika substrat terikat pada enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.